Oke, di tahun 2024 ada nggak nih buat lo yang kepikiran buat nyari handphone yang murah tapi enak banget dipakai dan nyaman banget dan menurut gue lo bakal puas lah makanya. Dan ya, perkenalkan ini adalah sebuah handphone yang bakal agak sedikit menarik sih menurut gue. Tapi sebelumnya gue udah sering banget bahas handphone ini ya. Ini adalah Vivo V17 Pro. Lo jangan fokus ke Vivo V17 Pro-nya. Lo fokus maksud dari video gue bikin konten ini. Ya, jadi gue bikin konten mengenai handphone ini bukan spesifik HP ini ya. Melainkan gue pengen ngebahas full view ya, full view display, kamera pop-up, ini worth it atau enggak sih di tahun 2024. Kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kepake nggak sih di tahun 2024? Oke, gue bakal bahas. Yang pertama, kelebihan kamera pop-up otomatis layarnya itu dikasih kelebihan seenak ini. Lo bisa lihat mulai dari bagian dagu bawah sampai bagian atas itu full view tanpa ada titik-titik kamera yang menghalangi, tanpa ada poni-ponian yang menghalangi. Intinya handphone layar full view itu enak parah, pakai banget. Oke, sekarang poin yang kedua, kita bahas kamera pop-up-nya. Kamera pop-up ini otomatis ya dia bisa naik turun ya kalau lo pakai kamera depannya. Dan biasanya kalau kamera yang udah pop-up gini, pabrikan tuh nggak ngasih kamera yang ampas. Ya kali kamera udah di pop-up gini ya kan, udah dibuat pelindungnya khusus, covernya bisa naik turun gitu tapi sensornya ampas, itu mustahil banget. Udah pasti itu lebih spesial lah. Nah, itu kalau kita bandingkan sama Android yang baru saat ini tuh kebanyakan jual gimmick parah sih. Mendingan fitur-fitur kayak gitu-gitu itu lebih menambah kenyamanan pakai ketimbang handphone kekinian. Contoh yang kayak lagi gue pegang ini. Lo dikasih harga 1 juta emang, dikasih HP baru. Dan gimmicknya apa? Gimmicknya tuh modelnya tuh ala-ala iPhone lah ya kan. Dikasih kameranya yang wah bobanya gede banget kayak yang gue pegang ini ya kan. Dikasih RAM-nya yang gede, mubazir RAM banget ya kan sekarang tuh Android. Intinya gini men, kalau lu nanya kalau lu masih nggak percaya handphone baru sekarang Android yang murah meriah itu jual gimmick parah, gue kasih bukti deh. Ini kameranya ini gede parah kan lensanya, tapi hasilnya itu biasa saja, pakai banget. Dengan budget yang sama, lu mampu beli handphone baru kekinian yang saat ini yang lebih mirip, yang lebih dimirip-miripkan dengan iPhone. Kalau budget HP buat beli Android yang mirip iPhone itu lu ibahin ke handphone yang lebih agak seri lama, cuman berasa flagship, itu jauh lebih worth it sih menurut gue di tahun 2024. Mengingat ya kalau kita beli handphone kekinian saat ini di tahun 2024 itu bentukannya dipaksain mirip iPhone, dipaksain ada dynamic island-nya, dipaksain kameranya boba, tapi isinya kosong. Dipakai tuh nggak ada enak-enaknya sama sekali. Nanti gue bahas dah handphone begitu. Nanti slow ya kalian. Nah, gimana kalau iPhone bang di tahun 2024 di budget yang sama dengan si Vivo yang bakal kita bahas ini? Ya lu bakal dapat desain yang kayak ya handphone zaman dinosaurus lah. Kayak desain iPhone 7, iPhone 8. Itu kalau buat orang yang memang dailynya pakai iOS nggak bakal terpengaruh sama desainnya. Kalau memang mampunya beli iPhone 7 ya mereka tuh bakal seneng aja pakai iPhone 7 gitu. Cuman kalau ngincar kenyamanan bener-bener enak banget gitu. Sensasinya handphone parah lah intinya. Saran gue pilih yang full view. Karena di tahun 2024 banyak banget handphone yang kameranya mendem, kamera pop-up gitu yang layarnya full view display gitu. Sedangkan kalau iPhone di budget 1 juta 2 juta itu kayak wah itu receh banget. Lu bakal dapat desain yang lawas ya kan. Kameranya masih yang biasa aja, fiturnya low light capacity-nya biasa aja. Nah kalau budget 1 juta 2 juta lu ibahin buat beli iPhone dan lu jadiin daily driver, ya siap-siap harus sedia power bank, siap-siap ya beberapa apps yang bikin cepat handphone itu panas. Itu yang bakal lu rasakan di tahun 2024. Tapi gue gak bakal bahas itu karena bakal panjang anjir videonya merembet ke iPhone juga. Intinya gini,
Di tahun 2024 adalah momen yang paling pas menurut gue buat beli handphone yang unik-unik. Contoh kayak kamera pop-up, layar full view display ya kan. Apalagi tuh sensor sidik jari di atas layar. Karena tipe-tipe handphone kayak gitu, inovasi-inovasi desain kayak gitu itu udah murah sekarang. Karena pabrikan pada saat ini nggak mikirin kenyamanan kayak handphone yang lagi gue pegang ini. Yang layar full view gini, enggak. Mereka tuh memikirkan, wah bentuknya harus kayak iPhone. RAM-nya harus gede ya, harus 16 GB, 24 GB. Gue beli HP sejuta RAM-nya 24 GB, nge-lag parah. Nanti gue bahas video, slow kalian. Jadi menurut gue pilihlah handphone yang benar-benar lu rasa nyaman, tapi lu taunya itu dari sisi spek ya, speknya memadai. Kalian bisa lihat review-review di YouTube bertabaran banyak ya kan. Intinya gini, kalau lu pilih handphone yang per gimmick-gimmickan, ya saran gue cari yang gimmicknya itu dari sisi hardware ya. Contoh, gimmicknya nih kameranya bisa naik turun nih ya kan. Itu nggak apa-apa, itu berfungsi banget. Oh ya, sekarang gue bakal bahas minus dari kamera pop-up kayak gini. Kalau gue cari searching kerusakannya, jangankan kamera pop-up ya, kamera handphone yang biasa aja, yang model fix aja, contoh kayak iPhone, itu kamera depan juga banyak yang rusak kayak ngeblank hitam. Intinya semua itu tergantung pemakaian. Oke, gue bahas spesifik dari sisi kekurangan kamera pop-up. Salah satunya adalah handphone itu desainnya agak tebal jadinya. Kenapa? Karena untuk pop-up kameranya naik turun ke atas itu ada servonya, ada dinamo servonya. Tapi soal dimensi yang agak tebal itu adalah hal yang wajar lah. Karena handphone terlalu tipis juga nggak enak dipegang. Sedangkan Vivo V17 ini, V17 Pro ini dengan ada kameranya pop-up dan bentuknya agak lebih tebal dibandingkan handphone pada umumnya. Ini handphone jauh lebih enak digenggam dibandingkan Android pada umumnya. Karena kalau kita megang HP terlalu tipis dan bodinya itu kayak cembung gitu, itu sebenarnya tuh kayak kurang nyaman, apalagi handphone itu tipis dan ngotak, itu dipegang sakit. Nah, menurut gue dibandingkan handphone reguler pada umumnya, feels gue ngegenggam make handphone V17 Pro ini jauh lebih nyaman. Dan agak sedikit sedih sih gue. Kalau kita flashback lagi kayak perbacotan gue di menit-menit awal, itu handphone baru yang kekinian itu lebih kenapa sih ngikutin iPhone ya? Kenapa kayak bosen aja gitu. Contoh kayak gue pakai iPhone 15 Pro terus gue pengen beli Android itu buat HP kedua ketiga gue. Kalau gue beli baru tuh bentukannya kok kayak iPhone semua, jadi kayak bosan parah. Itu sih yang gue rasain. Gue nggak tahu ya lu setuju atau nggak sama gue mengenai handphone baru saat ini. Menurut gue boring sih, terutama yang spesifik harga sejuta 2 juta tuh, itu memaksakan banget looksnya tuh kayak ala iPhone parah rata-rata. Nah, kalau kita ngomongin soal layar di Android yang kekinian pun itu grade-nya juga menurun parah ya. Mereka itu kayak pabrikan brand-brand itu otomatis ngasih spek yang tinggi, wah, cuman kualitasnya agak sedikit menurun sih. Menurut gue ya, itu yang gue rasakan ya. Jadi menurut gue di tahun 2024 adalah momen yang pas buat beli HP-HP yang seri-seri agak lama, tapi yang berkualitas. Karena harganya udah makin murah.